Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan memberikan satu tema kepada firman Tuhan. Bagaimana kehidupan kita bisa berdampak terlebih kepada orang-orang yang tidak uh, suka terhadap kehidupan kita, atau orang-orang yang senantiasa memperlakukan kita dengan hal-hal yang buruk atau bisa dikatakan hal-hal yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun demikian tidak ada alasan untuk kita selain kita bisa menjadi berkat buat orang-orang seperti ini. Jadi bagaimanakah sikap kita sebagai orang percaya? Maka kita tidak boleh lain belajar selain daripada Alkitab, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana sikapnya seharusnya orang-orang percaya ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak ada alasan kita bisa menerima perlakuan-perlakuan yang tidak baik, karena kita sudah hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang baik, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tetapi kadangkala hal-hal ini juga tidak bisa kita hindari. Sekalipun kita sudah melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, tapi kita masih seringkali mendapati perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Ada orang-orang yang memperlakukan kita tidak baik dan bersikap tidak baik terhadap hidup kita. Oleh karena itu, singkat saja hari ini, apa dan bagaimana sikap yang harus kita lakukan sebagai orang percaya sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya dapati di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-21. Bagaimana sikap kita seharusnya, yaitu janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan mengajarkan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bagaimanakah caranya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Di dalam ayat 20 dikatakan, tetapi jika seteremu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi, saudara-saudaraku, tindakan kebenaran firman Tuhan memang berbalik dengan konsep-konsep yang ada di dunia ini. Kalau dunia mengajarkan atau menerima atau memaklumi ketika kita membalas orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik, maka kita juga seakan-akan diterima atau diakui perbuatan kita atau dimaklumi perbuatan kita ketika kita membalas orang itu dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi di dalam konsep firman Tuhan sangat berbeda. Sebagai orang-orang percaya, kita memiliki hidup yang berbeda. Yang pertama, bagaimana sikap kita ketika kita diperlakukan orang-orang dengan tidak baik, orang memperlakukan kita dengan hal-hal yang boleh dikatakan jahat. Maka firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita supaya kita tetap menjadi dampak kepada orang-orang yang memperlakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah kita tidak membalas mereka. Kita tidak merancang-rancangkan kembali hal-hal yang jahat. Apa yang mereka sudah perlakukan kepada kita. Maka kita tidak boleh memperlakukan hal-hal yang sama seperti mereka memperlakukan kepada kita. Apalagi tindakan-tindakan yang melebihi dari apa yang dilakukan mereka kepada kita.
Tetapi sebaliknya firman Tuhan katakan, jangan engkau merancangkan atau menginginkan atau membuat atau mau melakukan, membalas perlakuan-perlakuan mereka. Tetapi sebaliknya, serahkanlah hal itu kepada Allah, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Dan percayalah, ketika kita tunduk kepada firman Tuhan ini, Tuhan adalah pembela kita. Dialah yang akan melakukan pembalasan. Bagaimana cara, bagaimana atau kapan waktu, Tuhanlah yang tahu. Tetapi terlebih, biarlah dalam kehidupan seluruh hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak pernah mereka-reka, merancangkan hal-hal yang jahat kepada orang lain, sekalipun kita diperlakukan hal-hal yang jahat. Hal ini tidak mudah, tetapi percayalah, ketika kita taat kepada firman Tuhan, Roh Kudus akan memampukan saudara. Roh Kudus akan mengalirkan kasih yang memampukan saudara untuk mengampuni dan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan pembalasan, bahkan perlakuan-perlakuan yang lebih jahat dari apa yang mereka lakukan terhadap kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, jikalau semua itu tergantung kepada kita, ditentukan bagaimana sikap dan perlakuan kita, maka yang harus kita lakukan adalah berdamai. Jadi tidak ada lain bagi setiap kita orang-orang percaya. Damai adalah salah satu jalan untuk menyelesaikan tindakan-tindakan, hal-hal, perlakuan-perlakuan yang jahat yang kita terima. Jadi selalu kita memiliki damai. Damai itu datang dari mana? Datang daripada Tuhan. Tuhan adalah sumber damai itu sendiri. Oleh karena itu, biarlah dalam peristiwa-peristiwa ini, saudara tetap memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan, sehingga damainya, kasihnya memenuhi kehidupan kita. Nah, biarlah perenungan ini membuat saudara menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang mengalahkan kejahatan, orang-orang yang mengalahkan kejahatan dengan cara-cara yang benar, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lalu yang kedua, kita tidak boleh menuntut pembalasan, merancang-rancangkan hal-hal yang jahat, tetapi sebaliknya, lakukanlah hal-hal yang baik. Dan jikalau semua itu ditentukan oleh kita, maka biarlah sikap damai itu yang menjadi keputusan kita dalam meresponi hal-hal seperti ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang-orang Kristen yang berdampak. Menangkanlah mereka, bawalah mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin.